senang sekali ya kita bisa bertemu lagi di episode terbaru Cornerstone Connection. Nah, ini kita harus semangat ya. Ya, betul. Yeah, tapi apa kabarnya dong? Ini sama kakak-kakak di sini, apa kabarnya? Boleh kenalin dulu juga sebentar. Udah kenal, namanya. Kan udah kenal. Oh iya ya. Ulang lagi. Kenalan lagi. Hai, kamu mah bikin bingungin aku. Ayo, tadi nama kamu siapa? Oh iya. Beneran belum kan? Lupa kan? Ya udah. Cepat, kasih tahu. Halo, nama aku Saibil. Brenda. Gerena. Mauren. Ya, kita berempat akan menemani kalian di sepanjang diskusi kita di pelajaran Cornerstone pekan ini. Ya. Keenam ya? Nah, iya keenam. bukan. Ya, jadi kabarnya gimana dulu, Kak? Baik. Minggu ini gimana kegiatan? Sangat ini sekali ya. Padat dan ya pasti melelahkan, tapi puji Tuhan masih sehat. Oke. Bingung lagi mau jawab apaan? Iya. Kalau kakak masih sekolah kan? Ada dong. Ada. Masih sekolah aman. Sekolahnya aman. Iya, tapi ini kalian harus ada pengumuman dulu dong, biar teman-teman bisa. Oh iya. Iya. Boleh kakak? Salah, berarti bukan mereka yang kasih pengumuman, Saibi. Oh, terserah aku dong. Aku ya kasih pengumuman. Oke. Jadi aku mau kasih tahu nih buat kita, buat kalian juga di rumah, kalau kita mau Cornerstone Connection sekarang udah bagi-bagi buku, guys. Oh my. Jadi kalau kalian nggak sabar banget nih, kok aku nggak punya sekolah sahabat kayak mereka? Jangan sedih, jangan risau. Kalian tinggal. Iya, kenapa sih? Boleh tahu sedikit nggak? Kalian tinggal telepon nomor call center Hope Channel Indonesia. Udah ada. Oh iya, di sini. Udah ada nih. Jadi kalian tinggal kasih tahu kalau Kak, aku mau dong buku Cornerstone Connection, pengen belajar bareng. Tinggal bilang. Iya. Nanti dikirimin. Jangan lupa juga Apa tuh? kita akan ada kuis pastinya setia. Dan ini kuisnya berhadiah. Iya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran banget nih hadiahnya apa, itu juga nggak tahu kan soalnya. Jadi kalau kalian penasaran banget hadiahnya apa, Yang pasti bukan kunci rumah. Iya, yang pasti bukan surat tanah. Bukan kunci mobil juga ya? Iya, bukan. Tapi hadiah yang paling benar adalah berkat dari Tuhan. Luar biasa, Saibil mode serius sekarang. Jadi jangan lupa saksikan terus pelajaran kita. Nanti di akhir segmen akan ada pertanyaan dan teman-teman bisa menjawabnya. Oke. Nah, biar gampang nikahnya. Bener banget nih. Jadi cerita Alkitab apa lagi sih yang akan kita bahas sekarang ini? Oke. Nah, kita tadi udah bercanda-bercanda karena ini udah memasuki ceritanya, kita harus serius sedikit ya. Serius sedikit. Pelajaran triwulan ini dengan tema utama yaitu perjalanan Yesus, dan kita belajar di pelajaran yang ke-6 dengan judul Pindahkan Gunung Itu. Di mana inti dari pelajaran ini teman-teman adalah meskipun mendapat kesempatan bertatap muka dengan Yesus, murid-murid masih memiliki pergumulan dengan iman. Wah, tetapi ketika mereka sekilas memandang kepada Yesus, kekacauan kehidupan mereka menjadi tenang. Dan mereka mampu mencapai apa yang kelihatannya mustahil. Nah, sekarang kita masuk ke pelajarannya. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali kepada murid-murid lain, mereka melihat ada orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat juga sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Nah, pada waktu orang banyak melihat ada Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu, Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkan dia ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kering. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Nah, maka jawab Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu ketika Yesus berkata seperti itu, mereka membawanya kepadanya. Nah, waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera tergoncang-goncang dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada anak itu,
ayah anak itu. Maaf. Sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Nah, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai, kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah pada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya lalu ia bangkit sendiri. Nah, ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sedang sendirian dengan dia, maka bertanyalah murid-muridnya, mengapa kami tidak dapat mengusir roh jahat itu? Nah. Ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Nah, gimana? Ini udah mulai seru nggak nih? Iya, Makin digali ceritanya makin seru ya harusnya. Pelajaran ini luar biasa. Jarang nggak didengar nih ceritanya? Ini sering. Karena biasa iman saya tetap bertumbuh. Amin. Dan cocok sekali. Oke. Ceritain. Amin. Oke. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, kita akan saksikan Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu orang-orang pada zaman dahulu menganggap gunung-gunung berakar jauh ke dalam bumi. Sehingga ada ungkapan memindahkan gunung. Berarti melakukan hal-hal yang mustahil. Nah, dengan ilustrasi ini, Yesus menunjukkan bahwa hanya dengan menyentuh permukaan kehidupan yang beriman, kita dapat memindahkan gunung. Coba bayangkan, apa yang dapat kita lakukan dengan iman yang lebih besar daripada biji sesawi yang kecil itu. Profesor Corner doakan agar teman-teman semua memiliki iman biji sesawi. Nah, program ini hadir untuk selalu membimbing kamu dalam mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Betul. Dan di segmen ini, Kak Brenda. Oh iya, di segmen ini telah hadir bersama-sama dengan kita, the one and only pendeta kita. Iya. Pendeta Benny Tambunan. Ya, selalu bersama kita. Iya. Apa kabar pendeta? Baik-baik, kalian baik-baik ya? Wah, pendeta puji Tuhan. Baik banget. Jangan sakit-sakit. Nah, saat ini teman-teman kita akan mohon maaf. Langsung beda ya. Iya, iya. Lanjutin. Saat ini kita akan membahas pelajaran minggu ke-6 dengan judul Pindahkan Gunung Itu. Dan ayat inti kita sepanjang satu minggu ini terdapat dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Amin. Nah, amin. Oke, mana sekilas cahaya? Juga akan baca sekilas cahaya yang terdapat di Alfa dan Omega jilid 6 halaman 38 yang akan dibacakan oleh Kamaran. Baik. Oke, sekilas cahaya. Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Betapa banyaknya jiwa yang dibebani dosa telah menggemakan doa seperti itu. Dan kepada semuanya, juru selamat yang penuh belas kasihani itu berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Percaya itulah yang menghubungkan kita dengan surga dan mendatangkan kekuatan kepada kita untuk mengatasi
kuasa kegelapan. Jangan memandang kepada diri sendiri, melainkan kepada Kristus. Engkau sekali-kali tidak akan binasa, sementara engkau melakukan hal ini sekali-kali tidak. Amin. Terima kasih banyak Kak Maureen. Dan saat ini, segmen kali ini kita tadi sudah baca segelas cahaya, baca ayat inti, dan juga sudah baca ceritanya. Kita mau banyak pertanyaan. Betul. Mau nanya ini ke pendeta tentang pelajaran kita sepanjang minggu ini. Saya langsung tanyakan pendeta pertanyaan pertama. Kalau kita lihat di pelajaran minggu ini, pendeta, menurut pendeta, apakah maksud Yesus ketika dia berkata, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu?" Iya, kalau kita mengikuti dan membaca pelajaran kita pada minggu ini, kan bercerita mengenai murid-murid yang sedang berada bersama dengan orang-orang lain, di mana Yesus dan Yakobus, Petrus, serta Yohanes tidak bersama-sama. Ya. Kemudian ada seorang yang bawa anaknya yang sakit kerasukan. Kemudian murid-murid coba berdoa, nggak sembuh gitu ya. Nggak sembuh. Jadi Yesus mengeluarkan ucapan ini menandakan bahwa, loh kamu selama ini sama-sama, apa yang kamu sudah lihat dan lain sebagainya, kenapa masalah ini kamu tidak bisa untuk memberikan kesembuhan kepada anak ini gitu ya. Dan Yesus akhirnya memberikan reaksi bagaimana dia kepada ayahnya dan juga kepada anak itu dan kepada orang banyak apa yang harus Yesus lakukan pada saat itu. Tapi perkataan Yesus bahwa kenapa kamu masih meragukan akan hal ini, karena mereka tidak yakin penuh bahwa mereka bisa melakukan hal itu khususnya kepada anak yang dibawa ini. Thank you, pendeta. Kenapa murid-murid Yesus nggak mampu nih menyembuhkan anak ini, sementara mereka di cerita-cerita yang lain ya mereka bisa menyembuhkan orang-orang yang lain. Iya, Yesus memberikan kepada mereka setelah selesai, kemudian mereka berkumpul lagi, kemudian mereka tanya, kenapa kami nggak bisa menyembuhkan gitu ya? Kenapa kami berdoa, kok anak ini nggak sembuh juga? Gitu ya. Kemudian Yesus memberikan jawaban pada mereka bahwa kamu kan udah sama-sama gitu selama ini, sudah ikut bersama-sama, kamu nggak melihat apa yang harus Yesus lakukan pada waktu menyembuhkan dan lain sebagainya. Jadi bahwa mereka tidak begitu yakin dengan apa yang mereka miliki, dengan iman yang mereka miliki untuk mereka mengusir setan tersebut. Di lain pihak bahwa Yesus juga katakan ada hal yang tidak cukup hanya berdoa, sama-sama seperti doa rutin kita gitu ya. Doa makan kan doa rutin ya. Tadi aja ada yang lupa berdoa pasti. Enggak dong. Jadi doa rutin seperti itu yang memang harus ada puasanya, harus ada memang sungguh-sungguh untuk mengusir setan yang seorang anak yang kerasukan setan pada saat itu. Jadi ada hal-hal yang harus dilakukan kemudian yang harus murid-murid itu lakukan agar mereka bisa yakin dengan yakin-yakinnya bahwa ini lo bisa disembuhkan sebenarnya. Oke, pendeta. Untuk pertanyaan selanjutnya di pendeta. Pada titik manakah sesungguhnya iman ayahnya dituntut untuk kesembuhan putranya? Iya, kalau kita baca ke dalam cerita itu, ya, kan pada waktu katakan bahwa kamu bisa untukkannya, tolonglah saya yang kurang percaya ini, gitu ya. Pada waktu titik bahwa dia sebenarnya diungkapkannya itu seolah-olah tidak percaya, itu sebabnya Yesus katakan apa kamu harus percaya dulu baru ini anak sembuh. Dan kemudian katakan tolong saya yang kurang percaya ini. Jadi titiknya meminta kepada Tuhan itu memang yakin sepenuhnya gitu ya. Yakin sepenuhnya bahwa ini bisa loh sebenarnya. Saya yakin Tuhan bisa sembuhkan, saya yakin Tuhan bisa mengusir setan yang ada pada anak ini. Saya yakin Tuhan bisa melakukan itu, bahkan setan itu bisa keluar dan sebagainya. Itu dengan keyakinan yang penuh. Jadi kembali pelajaran kita katakan, kalau kita punya iman saja sebesar biji sawi, ya, kita sudah bisa pindahkan
gunung. Ya, maksudnya adalah bahwa ya ini kan orang kerasukan setan, sedangkan gunung aja bisa pindah kok yang memang ini ya, apalagi seperti ini. Sebenarnya itu yang ingin diberikan kalau kita memang yakin dan punya iman yang teguh kepada Tuhan. Ngomong-ngomong, kalian udah pernah lihat orang kerasukan setan gak sih? Belum. Kalau di Film-film iya tontonan-tontonan mungkin pernah ya. Tapi secara langsung kayak ya. Oke, terima kasih pendeta. Nah, selanjutnya nih pendeta, terlepas dari Yesus yang sering membuat mukjizat, dulu kan Paulus juga sering ya pendeta membuat mukjizat. Tapi kenapa sih pendeta zaman sekarang tuh makin lama kayak makin sedikit gitu, melihat mukjizat penyembuhan tuh makin sedikit? Sebenarnya sih banyak juga ya. Iya, aja sih kan. Ya mungkin orang lain kali. Itu sebabnya saya tadi tanya udah pernah lihat orang kerasukan setan apa enggak gitu ya. Banyak yang nikahnya dan penyembuhan. Juga penyembuhan lain, tapi mungkin kita terlalu pede dengan ilmu pengetahuan ya. Walaupun kita yakin pengetahuan itu menolong kita untuk sembuh. Saya kalau kita sakit, yang pertama-tama kita berdoa atau cari obat. Tuhan. Oke. Jadi harusnya kan begitu, harusnya kita harusnya Tuhan ya. Kemudian pada waktu minum obat, ya sebelum minum obat kita berdoa untuk kepada Tuhan. Itu kan iman. Jadi sebenarnya banyak mujizat kok yang terjadi. Hanya memang tidak diekspos, tidak diceritakan bagaimana. Kita juga kadang-kadang biasa aja kok, saya sakit ini, biasa saja. Kita nggak mau kasih kesaksian pada orang lain. Bagaimana Tuhan menyembuhkan kita, bagaimana kita juga udah keadaan mungkin sakitnya bagaimana, kemudian Tuhan kasih kesembuhan itu. Oke. Nah, iya, terima kasih pendeta telah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua yang luar biasa sekali juga pertanyaan-pertanyaannya. Nah, teman-teman, kita akan kembali lagi nih. Betul. Tapi di mana? Di segmen ketiga. Sebenarnya mereka tidak tahu itu segmen tahu ya. Tapi mereka tahu kalau misalkan segmen ini adalah segmen apakah pendapatmu? Yeay. Nama Arnold Liba, asal dari Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni. Dari Papua Barat. Nama saya Betty Iba, asal dari Teluk Bintuni, Papua Barat. Nama saya Ispita Iba dari Bintuni, Papua Barat. Nama saya Mare Iba dari Bintuni, Papua Barat. Yang ke satu itu iman. Iman dapat membuat orang bisa berubah dan percaya. Dan iman juga bisa membuat orang ini sadari ya bahwa apa yang mereka lakukan tidak benar. Dan yang tidak baik itu dilepaskan. Yang kedua itu kepercayaan. Yang ketiga kebijaksanaan. Keempat pengetahuan. Kebijaksanaan, karena dia bisa memilih benar dan yang tidak benar. Kedua iman. Tiga kepercayaan, pengetahuan. Iman kita asal dasar kepercayaan kami kepada Tuhan. Karena iman itu kalau kita percaya kepada Tuhan, iman kita kuat. Pengetahuan, kebijaksanaan, kepercayaan. Saya pilih yang pertama kepercayaan. Saya pilih kepercayaan karena sama seperti saya sekarang percaya bahwa Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan saya. Yang kedua iman, kebijaksanaan, pengetahuan. Cornerstone Connection. Nah, masih bersama-sama dengan kita. Itu dia tanggapan dari teman-teman tadi. Teman-teman Cornerstone kita udah tanyain ya tanggapan-tanggapannya mereka gimana. Menarik semua. Menarik. Urutannya Beda-beda tapi beda-beda tapi pendapatnya mereka Semua benar. Iya. Dia semua benar. Tapi tidak terasa diskusi kita sudah mau berakhir.
Oh my God. Kita sudah ada di akhir segmen dan saatnya kita meminta Pendeta Benny bisa memberikan kesimpulan terkait pelajaran kita, pelajaran 6. Iya, kesimpulan pelajaran kita pada pelajaran yang ke-6, pindahkan gunung itu, memberikan kepada kita bahwa Allah atau Yesus bisa melakukan apapun juga, sebagaimana juga murid-murid dan juga kita tentunya. Kita bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik jika kita selalu berserah sepenuhnya kepada Tuhan, belajar firman Tuhan, dan iman kita terus bertumbuh dengan baik, maka kita akan mendapatkan hasil-hasil yang baik. Sulit bagi kita untuk mengusir setan mungkin dan lain sebagainya, sementara kita tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sulit bagi kita untuk melakukan hal-hal yang mujizat lainnya, sementara kita tidak percaya bahwa Tuhan bisa melakukan mujizat itu. Kita bisa memindahkan gunung sekalipun, katakan, asal kita percaya kepada Tuhan, maka itu akan menjadi satu kenyataan bagi kehidupan kita. Jadi kembali kita diingatkan, mari kita berpegang teguh kepada Tuhan, mari kita percaya kepada Tuhan, mari kita pegang Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, agar kita boleh melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih Pendeta kesimpulannya. Ya. Nah, teman-teman, seperti di segmen pertama tadi, bahwa kita ada kuis berhadiah nih. Jadi, akan ada beberapa pertanyaan yang akan diberikan, jadi simak baik-baik ya. Oke, aku akan bacakan pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang diteriakkan ayah itu kepada Yesus supaya anaknya sembuh? Sekali lagi, apa yang diteriakkan ayah itu kepada Yesus supaya anaknya sembuh? Nah, jawaban ini teman-teman dapat menulis di membalas IG story-nya Hope Channel Indonesia dengan format #cornerstone6 jawaban. Contoh, misalkan jawabannya adalah merdeka. Merdeka ya. Jadi ketik #cornerstone6 spasi jawaban merdeka. Nah, jadi buruan ketik jawabannya dan menangkan hadiahnya. Tapi sayang banget kalau misalnya teman-teman nih nulis jawaban tapi nggak ada #cornerstone6-nya, ya sayang banget teman-teman kita. Maksudnya kalian nggak bisa dipilih jadi pemenangnya. Nah, dan betul. Untuk melihat pemenangnya bisa dilihat di story Instagram Hope Channel Indonesia. Dan untuk menjawab jangan lupa pakai hashtag. Ya, jadi teman-teman semangat ya untuk menjawabnya. Jangan dipantengin aja terus. Nah, baik Pak Pendeta, ini kita sudah berakhir. Boleh mendoakan kami semua yang ada di studio dan teman-teman yang ada di rumah? Baik, kita berdoa. Allah, Tuhan Bapa kami yang bertata dalam surga, kami terima kasih karena pelajaran pada saat ini yang mengingatkan bagi kami bahwa kami bisa melakukan apapun dalam kehidupan kami apabila kami bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, kami ingin agar Tuhan terus menumbuhkan iman kepercayaan kepadamu, agar kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau di dalam segala aspek kehidupan kami. Tuhan kiranya boleh memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan boleh tuntun mereka, Tuhan peliharakan, Tuhan berkati, Tuhan juga melindungi. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam kesusahan dan berseru kepada Tuhan. Tuhan kiranya menjawab seruan-seruan mereka, agar mereka pun merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami alaskan doa ini dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, sekian pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pelajaran ke-6 ini. Jadi, iya. Terima kasih ya. Jadi apa gini? Iya, jadi terima kasih ya buat teman-teman yang udah sama-sama berdiskusi. Iya Bill, sabar. Buat teman-teman di rumah juga, makasih udah nonton nih. Makanya nggak dengerin sih. Jadi teman-teman. Dan pastinya pendeta Benny. Oh iya. Pendeta Benny baru lupa. Iya. Nah, Jadi teman-teman semangat terus dalam mempelajari Alkitab dan bagikanlah pengkabaran yang indah ini kepada semua orang karena banyak janji dan pengharapan Tuhan yang Tuhan tulis untuk kita semua. Oke, terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection. dah.